Hey guys, hari ini kita lagi ada di salah satu tempat di Bandung yang menurut kita lengkap banget. Karena di sini tuh bukan cuma tempat makan doang, tapi kalian bisa dapat view, ambience, sampai art experience juga ada. Dan yang bikin kita penasaran, mereka punya konsep makanan tradisional yang dimodernkan. Jadi hari ini kita bakal cobain langsung gimana experience-nya. Dari awal datang, makan di sudut rasa, sampai masuk ke sudut cerita. Pertama kalau dari kota Bandung, akses ke sini masih enak ya. Arahnya ke Pagarwangi Puncelut. Dan yang aku suka, makin kesini tuh suasananya pelan-pelan berubah. Dari yang tadinya rame dan padat, lama-lama jadi lebih adem, lebih hijau, dan vibes healingnya mulai kerasa. Jadi baru di jalan aja tuh udah enak. Kalau udah di sini tuh berarti udah deket banget nih guys. Tinggal lurus aja dikit, nah di depan belok ke kanan. Untuk parkirannya super luas, jadi kalau kalian kesini bawa mobil, motor, atau datang ramean, masih nyaman. Oke, dari sini kita tinggal naik tangga sebelah sini nih. Nah, ini bagian depannya. Dari luar kelihatan simple ya. Kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, pas masuk baru deh kerasa konsepnya. Interiornya modern, dominasi elemen kayu, terus dipadukan sama desain industrial yang bikin suasananya terasa hangat tapi tetap cozy. Siap sudutnya tuh cakep, penataannya rapi, pencahayaannya enak. Nah guys, di sebelah sini mereka juga ada merch. Lucu sih. Menurut aku ini bikin tempatnya jadi punya karakter yang lebih kuat. Bahannya juga adem sih. Sablonnya juga tebal dan bagus. Topinya keren, Oke, sekarang kita mau masuk ke area sudut rasa. Baru jalan beberapa langkah aja kita udah disuguhin view cakep kayak gini guys. Mereka punya beberapa pilihan menu, mulai dari appetizer, main course, dessert, sampai minumannya juga lengkap. Jadi jujur li cukup bingung sih milihnya, karena banyak yang menarik. Di sini juga ada beberapa spot duduk yang nyaman banget. Area semi outdoor dengan view bukit sejauh mata memandang. Parah cakep banget sih. Oh ya, mereka juga ada meeting room di sebelah sini. Areanya cukup luas, lebih private, dan cocok banget buat yang mau kumpul atau meeting dengan suasana yang beda. Sekarang kita mau naik ke atas. Lagi tengah hari gini tapi udaranya tuh kerasa adem banget guys. Kita coba menikmati suasana alamnya dulu nih guys. Parah ini. Masya Allah. Semua masalah lenyap seketika guys. Cuaca udah mulai mendung nih. Kayaknya bentar lagi bakal hujan deh. Nah, kan hujan, tapi vibesnya jadi makin syahdu Nah, yang ini spot iglonya guys. Bentuknya unik banget, bulat transparan kayak kubah kaca gitu. Jadi kita bisa duduk di dalam sambil tetap nikmatin view luar. Wah, cakep banget ini pemandangannya. Vibesnya tuh intimate, cozy, dan pastinya cakep banget buat foto atau dinner santai. Dan yang aku suka, sudut rasa ini bukan cuma jual makanan yang cantik, tapi mereka tuh ngangkat makanan tradisional, makanan yang dekat sama kita, terus dimodernkan. Oke, menu pertamanya udah datang nih guys. Tuh lihat, dari tampilannya aja udah kelihatan ya. Ini tuh bukan tipe makanan yang disajikan biasa aja. Lightingnya cakep banget, rapi, dan memang bikin makin pengen langsung cobain. Untuk appetizernya nih, ada tahu truffle mushroom. Iya mah jus iya mah. Dari luarnya sih udah kayak gehu pada umumnya ya, tapi dalamnya sih katanya the best banget. Nah, ini salah satu yang terbaiknya nih guys. Mereka punya ketan bakar. Selain itu ada tahu cabai juga nih. Ini ada beberapa minuman yang udah kita pesan. Pertama ada es kopi sudut rasa. Nih. Lalu ada es doger. Nah, lihat. Nah, yang ini nih yang lebih sehat, ada healthy juice.
jus sehat. Karena udah mendung banget, kita mau pindah ke iglonya guys, sambil nungguin menu yang lainnya. Wih mantap udah datang semua nih. BTW pelayanan di sini tuh emang benar-benar the best guys. Krunya gercep, pokoknya keren, ramah-ramah. Ini namanya apa? Yang ini burger sudut rasa Kak. Ini burger sudut rasa. Yang ini nasi rendang telur barendo. Oke. Kids meal Kak. Kids meal, oke. Si- Iya. Ini ada colena. Apa tuh Kak? Colena, oke. Es podeng ya? Podeng, betul. Nah, yang lucu banget nih ada es podeng. Ada Italian panna cotta. Sama French cream brulee. Oke. Ini pakai es krimnya. Selamat menikmati. Iya, makasih banyak ya Kak ya. Nah, pertama kita mau cobain dulu tahu isi truffle mushroomnya ini nih. Luarnya ini renyah, terus pas dibelah dalamnya lembut banget dan aroma truffle mushroomnya langsung terasa. Ada truffle mushroomnya. Aroma truffle-nya wangi, tapi masih balance. Jadi tetap masih kerasa karakter tahu isinya, cuma dibuat lebih elevated aja. Ini pas banget sih buat nunjukin konsep makanan tradisional yang dimodernkan. Nah, kalau yang ini klasik Caesar salad. Ini tuh fresh banget, teksturnya crunchy, dressingnya creamy, terus enak buat selingan sebelum masuk ke menu yang lebih berat. Tapi yang bikin aku penasaran dari tadi ketan bakarnya ini guys. Yang bikin unik, menu ini disajikan bareng dua pendamping, yaitu salted caramel durian sama sambal oncom. Jadi rasanya tuh seru banget karena di satu sisi ada manis, gurih, creamy, terus di sisi lain ada rasa oncom yang lebih khas dan savory. Perpaduannya unik, berani, tapi justru bikin menu ini jadi memorable. Lalu kita juga pesan tahu cabai garam yang simple, gurih, renyah, ada pedas sedikit, terus enak banget buat dicemilin rame-rame. Oke, sekarang masuk ke main course dan ini tampilannya serius menggoda semua sih. Pertama ada burger sudut rasa. Patty-nya juicy, bun-nya lembut, overall rasanya gurih dan rich. Walaupun ini burger, tapi dibikin proper banget. Ini menu yang aman kalau kalian pengen pilihan yang lebih modern. Nah, kalau yang ini favoritnya istri nih, sop buntut sambal hijau. Dan ternyata ini katanya enak banget woy. Buntutnya empuk, kuahnya gurih dan comforting. Terus sambal hijaunya bikin rasanya tuh naik. Fix bukan sop buntut biasa sih, karena ada aksen pedas segar yang bikin rasanya lebih hidup. Gurih tapi masih clean. Ya kalau favoritku ini nih, nasi rendang telur barendo. Rendangnya kayak rempah, gurih. Terus telurnya bikin ada tambahan tekstur yang seru. Juara sih ini. Nasi padang mah ya di. Ini kayaknya kita kebanyakan di menunya. Kalau untuk minumannya mungkin aku nggak bahas terlalu detail ya. Tapi pilihannya cukup variatif. Kalau mau yang lebih tradisional bisa pilih es doger. Kalau mau aman ada kopi, jus, sama air mineral juga. Ngopi dengan vibes kayak gini tuh bikin nyaman banget Oke, sekarang kita ke dessert. Lihat nih, tampilannya lucu-lucu banget kan. Yang ini namanya French creme brulee. Nah, ini krimnya. Kita coba masukin ke krimnya ini nih. Di bagian atasnya ini satisfying banget ya kelihatannya. Terus bagian bawahnya lembut, creamy, halus, kontras teksturnya enak. Nah, yang lebih satisfying tapi menurutku es podengnya ini nih. Pas disiram coklat panasnya ini, seru banget liatnya. Rasanya tuh manis, segar, terus tipikal dessert yang fun. Nah, yang ini juga nggak boleh ke skip sih. Colenaknya tuh enak banget. Lokal tapi disajikannya lihat lebih modern. Ini salah satu dessert yang paling berkarakter sih. Terus ini Italian panna cotta. Lembut, ringan, dan enak buat penutup kalau kalian nggak mau dessert yang terlalu berat. Mereka juga sediain kids meal, jadi menurutku ini nilai plus sih. Artinya tempat ini bukan cuma buat nongkrong atau date, tapi juga tetap family friendly. Yang bikin sudut rasa menarik itu karena mereka berhasil bikin makanan tradisional jadi terasa lebih spesial. Bukan dihilangin lokalnya, justru diperkuat lewat plating, presentasi, dan cara mereka menyajikannya. Jadi pas makan tuh kita tetap ngerasa dekat sama rasanya, tapi experience-nya jadi naik. Ditambah view-nya yang kayak gini nih. Rek tebetah kumaha tuh. Karena videonya udah kepanjangan, jadi aku mau jelasin sedikit tentang sudut cerita. Dan ini yang bikin tempat ini beda dari kebanyakan tempat makan lain. Jadi di sudut cerita sekarang ada ruang bertema psychology of love. Kita waktu itu pernah ya kesini ya? Kapan? Waktu itu teh waktu Kapan? Ada orang dulu.
Dan ini bukan sekedar ruang foto ya, tapi lebih ke pengalaman yang mengajak kita masuk ke perjalanan emosi. Konsepnya tuh mengajak kita melihat cinta bukan cuma dari sisi romantisnya saja. Tulis apa yang selama ini kamu takutkan. Apa? Udah belum? Belum. Apa itu? Ak. Apa itu? Tahu. Tapi juga dari proses memahami rasa, hubungan, sampai diri sendiri. Makanya suasananya dibuat lebih imersif, lebih dalam, dan tiap ruang tuh punya feel yang beda. Jadi pas masuk ke sini tuh rasanya bukan cuma lihat instalasi, tapi lebih ke ikut ngerasain alurnya. Guys berhasil bikin apa tuh? Lihat ke papa bikin apa itu? Lihat. Cari Apa itu? kucing. Di kucing. Ini apa? Donat. Donat. Jatuh di donatnya. Ini ruangan apa, Kak? Ini ruangan tentang apa nih menurut Tunas? Jadi setelah set karakter yang tadi dibuat itu, nanti bisa langsung ditaruh di sini. Udah buat karakter tadi, Pak? Udah ya, bikin apa tadi? Di rucksack. Apa itu? Apa? Bikin apa? Oh, Jadi ini ruangan itu ruangan tentang Afrika. Jadi di sini tuh orang-orang tuh bakal naruh hasil. kalau sudut rasa ngajak kita menikmati rasa, sudut cerita ngajak kita menikmati perasaan. Dan menurut aku itu yang bikin experience di sudut pandang jadi lebih lengkap. Kata-kata yang pernah bikin kita sakit hati. Ya, ini ruangan adalah akhir dari perjalanan kakak dari sudut cerita ini. Jadi di sini kakak bisa saling ngomongin satu sama lain gitu. Jadi saling bicara satu sama lain di ruangan ini ya. Boleh di sebelah sini kan untuk spot-spotan. Sip buat kalian yang lagi cari tempat makan sekaligus experience di Bandung, ini layak banget dicoba. Sok hayukeun ke sudut pandang Bandung. Oke, jadi itu aja isi video ini. Jangan lupa like, komen, dan Bye. dadah.